rekan media, terima kasih sudah menunggu. Pada hari ini kami Partai Demokrat merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Pak Sekjen Partai Gerindra beserta para pemimpin Partai Gerindra yang hadir pada hari ini untuk melakukan silaturahmi kebangsaan. Dan tentu tadi pertemuan berjalan cukup hangat dan juga penuh canda karena di antara kami sudah sering sebetulnya melakukan pertemuan-pertemuan baik di luar kantor partai maupun di DPR RI. Pada hari ini silaturahmi kebangsaan yang kami lakukan sebetulnya melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan baik oleh Ketua Umum AHY dan juga Pak SBY. Mungkin rekan masih ingat pada Juni 2022 yang lalu Mas AHY mengunjungi Pak Prabowo di Kertanegara dan kemudian pada bulan Mei 2023 Pak Prabowo juga mengunjungi Pak SBY di Pacitan. Jadi silaturahmi kebangsaan ini memang dilakukan secara terus-menerus ya, dan bukan hal yang baru untuk Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Kemudian juga kami juga dititipkan salam oleh Pak SBY dan Ketua Umum AHY karena kebetulan hari ini Mas AHY sedang mengisi kegiatan di Yogyakarta yaitu acara Visipol Leadership Forum di Universitas Gadjah Mada. Kemudian banyak hal yang tadi kami bicarakan, tentu tidak hanya membicarakan pemilu 2024 tetapi jauh lebih besar berbagai isu-isu kebangsaan yang hari ini mungkin sedang terjadi di negeri kita ini, termasuk juga isu-isu yang ada di DPR RI tentunya. Namun tentu karena kita juga sudah masuk dalam tahun politik, pembicaraan juga ada pembicaraan terkait Pilpres, juga termasuk pemilu 2024. Nah, terkait Pilpres, kami saling menjaga etika politik. Kami juga memahami saat ini Partai Gerindra berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai PKB dan juga Partai Demokrat saat ini berada dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Tentu banyak hal yang kita bicarakan terkait Pilpres ini, termasuk juga keinginan kita agar pemilu ini juga Pilpres ini berjalan dengan baik, dengan damai, dengan demokratis. Kemudian kami juga membicarakan terkait pemilu secara umum. Tentu pemilu yang kita harapkan juga kami ingin saling menjaga agar pemilu ini berjalan dengan demokratis, kemudian juga bebas dari intimidasi dan bebas dari kecurangan. Kenapa ini penting untuk kedua partai juga untuk terus berkomunikasi bahwa mengurus bangsa ini tentu tidak bisa dilakukan oleh salah satu atau salah dua partai politik saja, tetapi butuh seluruh partai politik di Indonesia ini untuk menjaga proses demokrasi yang akan kita hadapi dalam waktu tidak lama lagi. Kita ingin stabilitas politik nasional harus diupayakan kondusif. Stabilitas politik nasional tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya tidak hanya dalam menjelang tetapi saat dan pasca pemilu itu sendiri terjadi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kami. Salam hormat untuk Pak Prabowo Subianto. Tentu pertemuan-pertemuan ini juga antara Demokrat dan Gerindra akan terjadi lagi ke depan. Ya, waktunya nanti akan dicocokkan, tetapi kami mengucapkan terima kasih dan salam untuk Pak Prabowo dari Pak SBY dan juga Mas AHY. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sekjen Partai Gerindra, Bapak Ahmad Muzani, untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Tengku Rifki, dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang menerima rombongan kami dari Partai Gerindra dengan penuh kehangatan, keakraban, dan penuh kekeluargaan. Kami memasuki gedung DPP Partai Demokrat ini disambut dengan suasana yang dengan penuh kegembiraan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas semua penghormatan dengan ketulusan yang ikhlas dari Tengku Rifki dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Kedatangan kami DPP Partai Gerindra ke DPP Partai Demokrat adalah bagian dari silaturahmi politik, silaturahmi kebangsaan kami dengan Partai Demokrat. Ini adalah upaya kami untuk menyambung persaudaraan yang sudah dibangun dengan kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat ketika ketemu dengan Ketua Umum kami, Pak Prabowo Subianto di Kertanegara. Ini juga bagian dari upaya untuk terus menyambung persaudaraan yang dibangun oleh Ketua Umum kami, Pak Prabowo, ketika bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan. Dan karena itu kami hari ini bersilaturahmi untuk menyambung persaudaraan itu. Dalam persaudaraan itu, tadi kami bicara tentang banyak hal. Pertama, kami bicara tentang beberapa persoalan-persoalan umum tentang kebangsaan, kenegaraan. Kami juga bicara tentang bagaimana perlunya partai politik eksis di dalam legislatif, baik di kabupaten, kota, provinsi, bahkan DPR RI. Kami saling tukar pengalaman, tukar pandangan, dan tukar cerita di lapangan, bagaimana seseorang bisa dapat terpilih meyakinkan rakyat, dan akhirnya bisa terpilih menjadi anggota dewan dan seterusnya. Tapi tentu saja juga kami bicara tentang bagaimana proses pilpres dan keputusan masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami mengetahui bahwa Partai Demokrat dalam hal pilpres telah mengambil keputusan, yakni calon presiden yang sudah dipilihnya. Dan demikian juga Demokrat telah tahu dan mengetahui bahwa Partai Gerindra telah mengambil keputusan final tentang calon presidennya, yakni Pak Prabowo Subianto, dan telah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandengan tangan. Karena seperti apa maksudnya? Seperti tadi disampaikan oleh Tengku Rifki, bahwa membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta penduduk, dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit, tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak, memerlukan kekuatan-kekuatan yang banyak. Itulah yang kita komunikasikan. Kita masing-masing memiliki kesadaran yang sama bahwa Indonesia ke depan harus dikelola secara bersama-sama oleh kekuatan-kekuatan yang besar dan oleh kekuatan-kekuatan partai politik yang sama-sama. Perlunya bagaimana persatuan adalah segala-galanya, kekeluargaan harus dibangun bersama-sama, dan kegotong royongan harus menjadi orientasi kita semuanya. Itulah yang kemudian kita bangun dan kita menjadi kesepakatan dalam pertemuan sore hari ini. Karena itu walaupun kami hari ini dalam posisi yang berbeda, kami merasa ketemu kawan-kawan lama semuanya. Ada yang mantan juru bicara Prabowo, Johnson, ada yang semuanya hampir kawan-kawan yang sudah lama berjuang pada kami, dan kami sekali lagi tidak bermaksud menggoda keputusan politik Partai Demokrat karena kami semuanya adalah saling menghormati posisi-posisi lain. Itulah yang menyebabkan kami datang ke sini, itulah yang menyebabkan Pak Rifki juga menerima kami semuanya dengan penuh kekeluargaan, kehangatan, kekeluargaan yang amat, dan kami terima kasih Pak Sekjen Tengku Rifki. Kelapanya dan baksonya tadi. Kelapanya dan baksonya luar biasa. Semua adalah teman-teman lama kami. Ada bahkan yang teman sejak SMA, ada bahkan semuanya. Karena itu kami merasa perjuangan Demokrat sama dengan perjuangan Partai Gerindra.
Kami hanya nitip satu pantun saja tadi sama Mas Rifki. Pergi ke pasar membeli alpukat. Membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Katanya nggak menggoda tapi menggoda. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen Gerindra yang sudah tadi menyambut dengan pantun yang cukup menggoda juga ya. Mari buat sekarang kita masuk kepada teman-teman media. Saya minta 3 penanya dulu. Ya, Giat, tolong 1. Ada lagi? Yang lain? 2. Oke, silakan. Silakan Mas. Dari media mana dan namanya Mas ya? Iya, saya Niko dari Harian Kompas. Pertama buat Pak Teguh Rifki nih. Seberapa besar sih Pak keinginan Demokrat untuk gabung dan mengusung Pak Prabowo? Tadi kan udah sempat tuh pantun juga itu. Masuk juga tadi Pak Hinca juga sempat nyeletuk biru putih, kayaknya cocok juga ini. Nah, terus yang kedua, apakah pertemuan ini mungkin menurut Pak Teguh ya mungkin Pak Demokrat itu karena kan Mas AHY jadi cawapres Mas Anies ini semakin kecil sehingga akhirnya mau juga nih tergoda untuk ke Gerindra gitu. Lalu yang kedua untuk Pak Muzani. Pak Sekjen, ini pertemuan lanjutan kan nanti disebutnya ya. Nah, memang apa ya Pak yang perlu didiskusikan lebih dalam sampai pergerakan itu tidak hanya dilakukan oleh setingkat Pak Prabowo dan Pak Ketua Majelis Tinggi, tetapi juga ini Gerindra juga ikut aktif gitu bergerak. Itu apa gitu Pak? Sebenarnya Gerindra juga kan sudah cukup berdua ya Pak dengan PKB. Nah, itu kenapa sih Pak Gerindra ini masih suka agak-agak ke Demokrat nih Pak? Datang-datang nih ada apa juga, siapa tahu nanti bisa dibuka juga ini. Terima kasih. Silakan. Siapa tadi? Mas. Selamat sore, perkenalkan saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Kepada Pak Muzani, mohon izin Pak bertanya, saat ini Partai Gerindra cukup aktif yang mendekati partai-partai baik yang ada di koalisi pemerintahan atau di luar koalisi pemerintahan. Bahkan dari PDIP sudah ada 2 kader yang menyiratkan dukungan kepada Pak Prabowo. Terus apakah ini bagian dari strategi Partai Gerindra atau dari kubu Pak Prabowo sendiri untuk mendekati para pemilih atau pendukungnya? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, sebelumnya di Pacitan dulu Pak Prabowo dikabarkan sempat menawarkan juga proposal bahkan hingga proposal kabinet kepada Pak SBY. Nah, apakah hal ini juga sudah ada di dalam pembahasan hari ini Pak? Tindak lanjut bagaimana pertemuan Gerindra dan Demokrat. Terima kasih. Ada lagi? Oke, lanjut silakan. Kak, soalnya dari Metro mau nanya ke Pak Teguh Rifki, to the point aja ya Pak ya. Kalau misalnya AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies, apakah Demokrat akan pindah ke Gerindra? Kemudian untuk Pak Muzani tadi. Titipan kayaknya ya. Kemudian untuk Pak Muzani tadi kan udah disebutin ada 2 kader PDIP yang terang-terangan mendukung Prabowo sampai 2 kader itu dipanggil sama DPP-nya. Ini tanggapan dari Gerindra gimana Pak? Terima kasih. Baik ya, pertama saya rasa kami di Koalisi Perubahan itu juga saling mendukung ya, baik Nasdem, Demokrat, PKS untuk terus berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Ya, tidak hanya sekedar urusan Pilpres atau Capres, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik nasional menjelang saat dan pasca pemilu itu sendiri terjadi gitu. Karena kita ingin rakyat juga memahami bahwa pemilu ini harus dilakukan juga dengan yang seperti Pak Prabowo sering sampaikan, dengan gembira, sukacita, dan tentunya demokratis. Nah, yang kedua tadi pertanyaan mengenai cawapres, kembali bahwa kami sudah menandatangani piagam yang menyerahkan soal cawapres kepada capres, dan kabarnya sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Jadi kami tetap dalam posisi Koalisi Perubahan, dan saat ini kami juga
sedang menghitung momentum bersama Capres untuk pengumuman itu, momentumnya kapan untuk disampaikan ke publik. Jadi apa lagi yang nanya? Kalau masalah kans kembali kita serahkan kepada Capres karena itu yang tertulis di piagam seperti itu. Jadi kita akan sesuai dengan apa yang komitmen yang sudah kita sampaikan dalam piagam kerjasama 3 parpol. Niko, Irfan, dan Metro yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024, 14 Februari 2024 harus menjadi sebuah pemilihan umum di mana rakyat Indonesia akan bersukaria, bersukacita, datang ke TPS karena meyakini bahwa Indonesia ke depan akan lebih baik setelah rakyat menentukan pilihannya. Karena itu kami berharap 14 Februari bisa menjadi lebaran demokrasi. Lebaran itu berarti rakyat mengungkapkan kegembiraan dan kesenangannya karena hari depan yang lebih baik akan terwujud dan akan datang. Itu sebabnya untuk mewujudkan lebaran demokrasi, semua peserta pemilihan umum, partai politik dan calon presiden harus saling meyakinkan rakyat bahwa asik-asik saja kita berdemokrasi, asik-asik saja kita berpolitik, dan asik-asik saja kita mengambil keputusan politik. Jangan ada yang saling menakut-nakuti, jangan ada yang saling kira-kira seperti itu. Karena itu silaturahmi di antara partai politik peserta pemilu seperti hari ini kami datang ke Demokrat menjadi sebuah tradisi yang sangat baik yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa meskipun Demokrat dengan Gerindra berbeda partai, bahkan berbeda calon presiden, komunikasi untuk memikirkan Indonesia ke depan harus dilakukan. Karena apapun perbedaannya, apapun putusan partainya, apapun perbedaan tentang Pilpres, pada akhirnya kita harus satu, yakni menyelamatkan masa depan Indonesia Raya yang jauh lebih baik. Itulah yang hari ini kami sampaikan. Cukup ya? Ya nanti kita bicarakan di tempat lain. Ini kami dengan Demokrat. Oke, cukup teman-teman ya. Cukup ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Foto bersama dulu. Ini boleh, Bapak.